Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Waktu kamu diutus tanpa membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Tidak kekurangan apapun. Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Dan yang tidak punya pedang harus menjual jubahnya dan membelinya. Aku berkata padamu, seperti tertulis ia akan terhitung di antara pemberontak. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang, Tuhan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa.
Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya.